Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Francisca Pikauli dengan nomor UKG 2015025555720. Saya bertugas mengajar di SMP Kristen Petra 3 Surabaya, mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2022 Universitas PGRI Madiun. Pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan mengambil materi kelas 9 semester 2, yaitu Keberagaman Masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah pembelajaran yang akan saya laksanakan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Stand up please. Sing greeting. Oke, thank you. Ya, selamat pagi sekali lagi untuk kita semua. Salam sehat dari saya. Nah, pagi ini kita akan memulai pembelajaran kita PKN. Namun sebagai rasa syukur kita atas semua anugerah yang Tuhan telah berikan bagi kita, atas kesehatan yang kita nikmati saat ini. Nah, kita mengawali pembelajaran ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Cindy. Silakan Cindy. Sebelum kita memulai pelajaran PPKN, mari kita berdoa. Dan Yesus, terima kasih kita sudah dikumpulkan hari ini di sekolahan. Sekarang kami akan memulai pelajaran PPKN, berkati agar pelajaran ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Terima kasih. Ya, para siswa semuanya, saya memperhatikan ada beberapa tempat duduk yang kosong. Hari ini berarti ada 3 ya. Ada 3 teman yang izin karena ada yang sakit dan juga ada yang berduka. Gitu ya? Iya. Oke. Saya sudah mencatat yang tidak hadir hari ini. Nah, kita akan melanjutkan. Para siswa coba lihat di bawah mejanya atau di bawah kursinya mungkin ada sampah-sampah yang berserakan. Silakan diambil, buangnya ke tempat sampah. Jika tempat duduknya sudah bersih, tidak ada lagi sampah yang terlihat, maka kita akan memulai kegiatan kita. Oleh sebab itu, para siswa boleh menyiapkan buku paketnya atau catatannya, nah, supaya kita akan memulai pembelajaran kita di pagi hari ini. Ya, kalau sudah siap semua buku paketnya atau buku catatannya, maka kita akan memulai kegiatan kita yang saya dahulukan dengan kita review kembali materi kita di minggu yang lalu. Ya, minggu lalu kita sudah belajar. Siapa masih ingat tema kita atau topik yang kita bicarakan minggu lalu apa? Diulang sekali lagi apa? Kedaulatan. Oke, terima kasih. Masih ingat ya? Masih ingat semua tentang kedaulatan? Nah, kalau begitu Ibu mau mencoba ini. Sampai sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi kedaulatan itu? Saya mau mencoba. Siapa yang masih ingat ada berapa macam kedaulatan? Silakan, siapa namanya? Sebutin nama. Jessica. Ya, silakan Jess. Ada 2 macam kedaulatan, kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Iya, ada 2 macam kedaulatan, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Oke. Kalau begitu, kita sudah bicara juga tentang teori-teori kedaulatan. Masih ingatkah para siswa ada berapa teori kedaulatan yang kita
kita bahas minggu lalu? 5. Pintar semua ya. Coba Matthew. Ada teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Iya, pintar semua ya. Oke. Kalau begitu di Indonesia, negara kita ini menerapkan kedaulatan yang mana? Indonesia menerapkan kedaulatan yang mana? Rakyat. Ada lagi yang punya pendapat lain? Teori kedaulatan hukum. Hukum. Jadi dapat disimpulkan? Menerapkan teori kedaulatan hukum dan rakyat. Iya. Jadi di negara kita ini menerapkan kedaulatan rakyat yang diperkuat dengan hukum. Oke, itu kesimpulannya. Oke, untuk materi kedaulatan kita sudah bisa memahami dengan baik. Saya akan lanjutkan. Ya. Selanjutnya di hari ini kita akan belajar materi kita yang baru, yaitu keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kita bicara keberagaman nih ya. Kita lebih dulu harus memahami apa tujuan kita belajar tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, dalam kegiatan kita saat ini, setelah kamu mempelajari materi ini, diharapkan para siswa itu bisa menjelaskan konsep menghormati keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan di dalam masyarakat kita yang merupakan pemberian Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, para siswa juga harus bisa menjelaskan keberagaman suku bangsa di Indonesia dengan tepat. Kemudian setelah dengan kejadian kamu akan melakukan promosi berkaitan dengan suku, agama, dan ras, maka para siswa bisa melakukan promosi itu dengan baik. Oke? Ya, oke, itu 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, oke, para siswa. Kalau kita bicara masalah keberagaman, kalian perhatikanlah kedua gambar yang ada di slide ini. Lalu coba kalian pikirkan apa yang kalian ketahui tentang kedua gambar ini. Siapa yang bisa? Kedua gambar ini, kira-kira apa yang ada dalam pikiran kamu tentang dua gambar ini? Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, silakan. Saya kedua gambar itu saling menghargai dan saling menghargai keberagaman atau perbedaan, jika saling bersatu. Oke. Jessica mungkin bisa melengkapi lagi. Oh, walaupun berbeda suku, berbeda agama atau budaya, mereka masih tetap bermain bersama, senang-senang bersama, dan tidak saling ngecek-ngecekan atau merendahkan. Oke. Jadi dua temanmu sudah memberikan pendapat bahwa kedua gambar ini mau menjelaskan kepada kita bahwa negara kita adalah negara yang beragam, tetapi dengan keberagaman itu kita diharapkan bisa hidup rukun satu dengan yang lain, tidak saling menjelekan, tidak saling memfitnah, tidak saling mengadu domba dan lain sebagainya. Oke, masih ada lagi kah yang mau memberikan pendapatnya? Coba. Jadi dua gambar itu kita terlihat banyak perbedaan dari agama, suku, dan budaya, tapi mereka bisa hidup dalam sebuah masyarakat yang harmonis. Iya, saya sangat setuju sekali dengan pendapatnya Christopher, di mana Christopher menggambarkan bahwa
Di sini terlihat begitu banyak perbedaan. Namun perbedaan-perbedaan itu bisa mensatukan, ya, menyatukan bangsa kita menjadi bangsa yang majemuk, ya, dan saling menghormati. Oke, kita lanjut. Ya. Yang berikut ini, kalau kita bicara keberagaman, ya, pasti kalian sudah mendengar tentang kata keberagaman, ya. Sekarang saya ingin tahu, kira-kira menurut kamu keberagaman itu apa, ya? Keberagaman itu apa? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Nathan, mungkin? Ya, silakan Jessica lagi. Keberagaman itu perbedaan dalam konteks budaya. Bisa suku, bisa agama, bisa dan lain-lain. Bisa dijelaskan lagi? Keberagaman adalah perbedaan dalam berbagai bidang. Bisa suku, agama, budaya maupun yang lain. Oke, terima kasih. Jadi menurut Jessica, keberagaman itu adalah perbedaan di berbagai bidang. Bisa suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Ada yang punya pendapat lain? Keberagaman itu apa? Halo, yang punya pendapat yang lain? Ada? Siapa yang mencoba berikan pendapatnya lagi? Gak ada? Berarti semua sepakat dan setuju pendapatnya Jessica tadi? Oke, ya. Nah, kita lihat di sini saya sudah menyiapkan konsep keberagaman kita. Oke. Nah, ini seperti yang tadi digambarkan oleh Jessica, ya, bahwa keberagaman itu adalah perbedaan, ya, dari berbagai macam bidang. Nah, saya buatkan konsepnya seperti ini. Keberagaman itu adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang kehidupan. Tadi Jessica sudah simpulkan. Oke? Iya. Sampai di sini adakah yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Oke. Tidak ada, berarti kalian sudah paham, ya. Nah, sekarang kita berada pada puncak kegiatan kita di hari ini, di mana pada pertemuan minggu yang lalu saya sudah memberikan pengarahan dan juga penjelasan, bahkan kalian sudah melakukan undian, ya, sudah mengambil undian untuk bisa memilih, ya, untuk bisa memilih dan sudah menyepakati dalam kelompok kalian masing-masing. Sekarang kalian sudah duduk dalam kelompoknya, ya. Ya, saya percaya bahwa kalian sudah punya konsep apa yang harus dipromosikan dari suku bangsa atau daerah yang sudah kalian pilih, ya. Di minggu lalu saya sudah memberitahukan kepada kalian dan meminta kalian mempersiapkannya, dan hari ini saya memberikan waktu 5 menit saja untuk masing-masing kelompok coba menyiapkan kembali apa yang harus kalian tampilkan sebagai bahan presentasi atau sebagai bahan promosi yang akan kalian lakukan. Saya berikan waktu 5 menit untuk kalian menyiapkan kembali, karena konsepnya sudah ada, ya. Ya, dalam menyiapkan itu saya akan memberikan LKPD untuk kalian. Silakan kalian isikan konsepnya dalam LKPD ini.
para siswa sudah selesai waktu untuk kalian mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, saat ini kita akan masuk kepada tampilan dari masing-masing kelompok lewat promosi untuk masing-masing daerah yang sudah kalian sepakati. Nah, yang pertama saya akan memberikan kesempatan kita ambil daerah yang paling timur Indonesia, yaitu Papua. Silakan. Selamat pagi teman-teman dan bukan. Hari ini kami dari kelompok 6 akan mempromosikan suku Papua. Sebelum itu mari kita perkenalkan diri dulu. Halo, nama saya Jessica. Halo, nama saya Putri. Nama saya Joy. Nama saya Evan. Saya Joshua. Mari kita mulai dengan pakaian adatnya. Ya, ini adalah gambar pakaian adat Papua. Pakaian ini memiliki hiasan-hiasan seperti hiasan kepala berupa burung cendrawasih dan juga memiliki gelang, kalung dan juga ikat pinggang yang berupa mani-mani. Sekarang akan dilanjutkan oleh rumah adat. Ini adalah rumah adat Papua yang dihuni oleh suku Dani bernama Rumah Honai. Seperti yang bisa kita lihat, rumah ini terbuat dari kayu dan atapnya berbentuk kerucut, dibuat oleh jerami dan ilalang. Ya, ini adalah tampak dalam dari rumah Honai. Rumah dari rumah Honai ini memiliki pintu yang kecil dan tidak berjendela. Umumnya rumah Honai ini terdiri atas 2 lantai. Lantai yang pertama digunakan sebagai tempat tidur dan lantai yang kedua digunakan sebagai tempat untuk beristirahat, makan dan juga mengerjakan kerajinan tangan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan tarian daerah. Ini adalah salah satu contoh dari tarian tradisional Papua, yaitu tari cendrawasih. Tari tradisional Papua memiliki berbagai macam tari tarian. Salah satu contohnya tari gale-gale, tari pancung tiga, tari sojo, dan masih banyak lagi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh alat musik tradisional Papua. Alat musik ini bernama tifa. Alat musik ini berasal dari Maluku dan Papua. Alat musik ini berbentuk seperti gendang. Cara memainkannya dengan memukul atasnya. Alat musik ini biasanya dipakai untuk mengiringi lagu atau tari tradisional. Baik, sebelum kita menutup presentasi kami pada hari ini, mari kita menyanyikan sebuah lagu bersama-sama, yaitu Yang Bau Ramel. Papua. Sekarang saya beralih kepada daerah yang berikut. Saya pilih adalah daerah Sumatera, yaitu Batak. Ustaz dan teman-teman, kita dari kelompok 4 terdiri dari AIB absen 1, Hendro absen 2, Aura absen 3, Saya Dania dari absen 7. Cindy absen 6. Valen dari absen 20. Sekarang
kita sudah memakai sebagian pakaian adat yang berasal dari suku Batak bernama ulos. Secara umum, kain ulos menjadi identitas serta ciri utama pakaian adat Sumatera Utara. Keunikan pakaian ulos adalah perpaduan warna yang indah dan penuh dengan makna filosofi. Pakaian ulos memiliki warna dominan yaitu warna merah, hitam, dan putih. Ketiga warna tersebut memiliki pesan tertentu dalam simbol dan pemaknaan dari pakaian ini yang tidak dapat disampaikan secara langsung. Ulos memiliki warna yang dominasi seperti merah, putih, dan hitam. Harus dihiasi lagi dengan benang emas atau perak. Kali ini dibuat dengan cara ini. Ulos terbuat dari benang yang dipintau dari kapas. Benang awalnya berwarna putih untuk warna merah yang disebut manukan dan warna hitam disebut mansop. Nah, sekarang kita akan mengetahui ciri-ciri ulos. Ciri pertama ulos adalah ulos tidak berbaut dan juga umumnya tebal. Warna ulos biasanya memiliki warna yang tegas yaitu merah, hitam, dan putih. Ada perbedaan dalam ulos yang dipakai oleh wanita dan laki-laki. Pada wanita warnanya umumnya terang dan pada laki-laki warna ulosnya umumnya gelap. Ulos juga tidak perlu dicuci dan hanya dijemur saja. Pakaian ini resmi digunakan sebagai pakaian resmi dalam adat dan sebagai penghargaan kepada seseorang yang menikah ataupun yang meninggal. Ya, kenapa kita harus mencoba memakai kain ulos? Karena kain ulos memiliki warna yang sangat indah, yang penuh dengan makna filosofi di dalamnya. Kain ulos cenderung tebal dan tidak berbau, jadi mudah kita memakai. Kain ulos mempunyai keunikan yaitu hanya dijemur saja tanpa dicuci. Sekian presentasi dari kami. Namaste. Nah, tadi kita dapat memperkaya diri kita, mengetahui kita lagi tentang daerah-daerah di negara kita ini. Kita beralih pada daerah yang berikut adalah daerah Minangkabau. Silakan. Selamat pagi semua. Ini adalah kelompok suku Minangkabau. Tetapi sebelum saya akan menggunakan semua anggota kelompok kita. Jadi atas saya tunjuk saja absen 28. Seharusnya sih ada 2 lagi, tetapi hari ini mereka tidak hadir. Ya, 2 yang tidak hadir yakni Brandon absen 4 dan Janice absen 14. Ini adalah salah satu lagu tradisional khas Minangkabau yang berjudul Raya Desa. Ekspresikan kecantikanmu dengan
menjelaskan pakaian adat Minang Kapal. Ini adalah gambarnya. Kekasih baju adat Minang berada pada bentuk menutup kepalanya yang merupai atap rumah gajah. Setelah diperhatikan lebih dekat lagi, bentuk kepala pakaian adat ini juga seperti bentuk tanduk kapal. Penembus kepala berbentuk runcing atau lonjong. Ini namanya adalah pinggulua. Ini adalah makanan tradisional Minangkabau. Masakan Minangkabau atau lebih dikenal dengan istilah masakan Padang adalah nama yang digunakan untuk menyebutkan segala jenis masakan yang berasal dari kawasan Minangkabau, provinsi yaitu di provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Jenis masakan ini lebih populer dengan sebutan masakan Padang. Ya, itu sekian presentasi saya. Dan selanjutnya berkaki. Ya, selanjutnya kita akan menyaksikan tampilan yang berikut adalah dari daerah Betawi. Silakan. Selamat pagi Bu Francisca dan teman-teman. Pada pagi hari ini kelompok kami akan mempresentasikan budaya khas Betawi yaitu ondel-ondel. Nah, ondel-ondel merupakan boneka raksasa yang berasal dari tanah Betawi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Ada Jennifer, Christopher, Vincent, Tiffany, dan Mira. Ya, sayangnya kami tidak dapat memamerkan atau menunjukkan ondel-ondel secara langsung. Bagi orang yang tinggal di Jakarta sudah tidak asing lagi dengan ondel-ondel. Lagu ondel-ondel sering diperdengarkan terutama pada hari ulang tahun Jakarta, sembari memajang sepasang ondel-ondel sebagai hiasan. Ondel-ondel yang digunakan memiliki bentuk yang hampir sama, meski corak dan warnanya beraneka ragam sehingga terlihat menarik. Bentuk ondel-ondel menyerupai boneka manusia dengan ekspresi wajah yang tersenyum ramah. Ondel-ondel lelaki dibuat berwarna merah yang melambangkan semangat dan keberanian. Ondel-ondel perempuan berwarna putih yang menandakan kebaikan dan kesucian. Ondel-ondel ini dibuat dari anyaman bambu sehingga ringan dipikul dan pertunjukan rakyat Betawi ini sebenarnya menghidupkan leluhur yang biasa menjaga anak cucunya atau penduduk suatu desa. Sejarah ondel-ondel. Ternyata awalnya ondel-ondel disebut barongan. Namun tak ada yang tahu pasti arti dari kata tersebut. Mungkin berasal dari kata barengan yang artinya bareng-bareng atau sama-sama. Sebutan itu sebenarnya dari kalimat ajakan dalam logat Betawi. Nyok, kita ngarak bareng-bareng. Sejak kapan kemunculan ondel-ondel? Tidak ada yang tahu dan tidak ada yang dapat menjawab dengan pasti. Yang jelas, ondel boneka raksasa ini sudah ada sejak atau bahkan jauh sebelum VOC masuk ke Nusantara. Istilah ondel-ondel tidak diketahui pasti asal mulanya. Namun apabila ditelah lebih dalam, besar kemungkinan istilah ondel-ondel muncul karena permainan kata semata, di mana muncul pengulangan kata ondel menjadi ondel-ondel. Dikarenakan ingin menyebut sepasang boneka raksasa itu secara berpasangan, serta fitrahnya juga orang Betawi yang terkenal dengan gaya bicara yang ceplos-ceplos, tetapi tanpa makna yang jelas. Nah, ondel-ondel memiliki karakteristik yang sangat khas. Apabila kita perhatikan, ondel-ondel terdiri dari topeng besar yang didukung oleh kerangka bambu dan dilindungi oleh pakaian. Warna yang dominan pada ondel-ondel terutama pada wajahnya ialah merah, hitam, dan putih. Warna merah dan putih pada ondel-ondel bukanlah tanpa alasan tapi memiliki makna di dalamnya. Seperti warna merah pada ondel-ondel laki-laki memiliki arti marah sehingga terlihat sangat menyeramkan. Hal tersebut dikarenakan fungsi awalnya untuk menakut-nakuti setan atau roh-roh jahat. Warna putih pada ondel-ondel perempuan menggambarkan sifat keibuan yang lembut.
Ondel-ondel merupakan pertunjukan rakyat Betawi yang menimbulkan leluhur yang senantiasa menjaga anak cucunya atau penduduk suatu desa. Awalnya ondel-ondel berfungsi sebagai penolak bala atau gangguan roh halus. Namun seiring dengan perkembangan zaman, ondel-ondel menjadi pertunjukan rakyat yang menghibur. Ondel-ondel sering dipertunjukkan untuk menyemarak pesta rakyat yang beragam tamu kehormatan dan lain-lain. Betapapun derasnya arus modernisasi, ondel-ondel sampai sekarang masih bertahan dan menjadi penghias wajah kota metropolitan Jakarta. Oke, semua yang dapat kami sampaikan informasi terkait dari website Kemendikbud mengenai ondel-ondel. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan berterima kasih. Ya, kita berada pada kelompok yang terakhir yang akan memperkenalkan daerah Madura. Selamat pagi Bu Francisca dan teman-teman. Saya Matthew dari Bogor Semua. Saya Ernest dari nomor 2. Saya Rahma dari kelompok yang sama. Saya Julia. Saya Medley. Pada kesempatan hari ini kami bersyukur dapat waktu untuk mempromosikan suku Madura. Dan pada hari ini kami sempat mempromosikan 2 benda. Yang pertama yaitu odeng ya, yang termasuk pakaian adat khas Madura, serta celurit, sebuah alat yang berasal dari Madura sejak zaman dahulu. Ya, jadi ini adalah odeng adalah sebuah pakaian, salah satu pakaian adat dari khas Madura. Jadi odeng ini tuh dipakai sejak dari dulu kejayaan Majapahit saat Madura masih dikuasai oleh Kerajaan Majapahit. Ini celurit merupakan senjata tradisional masyarakat Madura yang memiliki bentuk bilah melengkung. Bahan dasar celurit adalah nikel dan besi atau baja, sedangkan untuk tangkainya terbuat dari bahan dasar bambu, kayu siwalan atau kayu jambu. Jadi pada umumnya celurit ini dibuat dari sarung yang terbuat dari kulit sapi atau kerbau yang tebal. Dan celurit ini memiliki gagang yang terbuat dari kayu. Terus cara memperagakannya itu kayak gini. Untuk tambahan informasi, celurit itu bukan senjata beneran, itu hanya gantungan kunci. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Iya, oke mahasiswa, terima kasih untuk semua tampilan dari masing-masing daerah yang sudah kalian pilih dan kalian sepakati. Semuanya saya menonton dengan sangat baik apa yang kalian lakukan dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, supaya lebih lagi untuk mengetahui bagaimana kalian memahami tentang keberagaman di negara kita, maka saya akan memberikan post test dulu. Oke, siap untuk kita post test. Buku-buku di atas meja tolong dirapikan, ditutup ya, supaya kita mencoba untuk mengetahui dan mengukur kemampuan kita tentang materi keberagaman. Ya, semua sudah makan dengan rapi. Lebih baik saya akan membagikan lembar ini kemudian kalian bacakan. Caranya adalah cukup dengan mengingatkan pada teks yang kalian anggap paling mudah. Oke? Ya, waktu yang saya berikan untuk kalian kerjakan soal ini adalah 10 menit mulai dari sekarang. Ya, waktu kerjakan sudah selesai. Tolong masing-masing kelompok kumpulkan dan silakan
perwakilannya datang membawa lembar kerjanya ke depan. Iya. Dan kita bisa tenangkan kembali dan kita melanjutkan untuk mengakhiri seluruh rangkaian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya mengajak para siswa semua untuk kita kembali merefleksikan ya apa yang telah kita pelajari dari hasil presentasi atau penampilan dari masing-masing kelompok tadi ya. Nah, para siswa kita bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang sangat pluralisme ya. Tahu pluralisme? Tahu? Pluralisme itu adalah banyak, beragam, majemuk ya. Nah, karena kita adalah negara yang pluralisme, maka kita semua tahu bahwa kita punya kekayaan adat istiadat, budaya, bahasa yang sangat beragam ya. Dan tadi kita sudah melihat tampilan dari masing-masing kelompok ya. Nah, apa yang sudah ditampilkan tadi itu mencerminkan bahwa betapa kayanya ya keberagaman dalam negara kita. Nah, oleh sebab itu apa yang sudah ada dalam negara kita sebagai generasi muda patut untuk apa? Kita patut untuk menjaga dan melestarikan ya. Kita patut untuk menjaga dan melestarikan keberagaman dalam negara kita dengan semua kekayaan yang ada, sehingga negara kita menjadi negara yang lebih maju di masa yang akan datang. Oke, itu adalah refleksi kita pada pagi hari ini, dan saya mengakhiri seluruh kegiatan pembelajaran kita dari ini. Tuhan Yesus memberkati. Silakan untuk dipersiapkan